Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau mensimulasikan tentang gerbang logika. Kemarin di pembelajaran sebelumnya, 2 minggu yang lalu ya, jadi saya sudah memberikan materi tentang beberapa gerbang dasar atau gerbang logika. Antara lain ada gerbang AND, kemudian ada gerbang OR, kemudian ada gerbang NOT, kemudian ada gerbang NAND atau NOT AND, kemudian ada gerbang NOR atau NOT OR, di mana masing-masing gerbang itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Di materi itu sudah disajikan juga bagaimana tabel kebenaran atau hubungan input-output dari gerbang-gerbang logika dasar tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, siang-siang ini, maka saya akan mensimulasikan satu dari beberapa gerbang dasar yang kita pelajari. Yang akan saya simulasikan pertama yaitu gerbang N. Ini gerbang N ya. Bagaimana output gerbang N? Di sini output diwakili dengan lampu indikator. Kemudian input ada 2 input gerbang N, yaitu input A dan input B. Karena input A ini memiliki 2 kondisi, yaitu kondisi 0 dan kondisi 1, maka input A dan B ini kita gambarkan menggunakan saklar, di mana saklar ini bisa kita pindah-pindah. Untuk posisi 1 atau logika 1, kita akan membuat posisi saklar ini terhubung dengan nilai tegangan plus, atau di sini kita wakili dengan plus VCC. Sedangkan untuk logika 0, kita akan membuat saklar ini terhubung dengan ground ya. Di ini kita hubungkan dengan ground. Sama juga dengan saklar B. Jadi untuk logika 1 atau logika tinggi kita hubungkan dengan VCC. Dan untuk logika 0 atau logika rendah kita hubungkan dengan ground. Kemudian ini input, kemudian ini output. Sekedar mengingatkan kembali bahwa kemarin di pembelajaran 2 minggu yang lalu, sesuai dengan tabel kebenaran untuk gerbang N, bahwa gerbang N hanya akan berlogika 1, keluarannya hanya akan berlogika 1 jika semua inputnya berlogika 1. Artinya, kalau ada input 1 saja yang berlogika 0, maka keluaran gerbang N ini nantinya juga akan berlogika 0. Nah, 1 dan 0 untuk keluaran, ini sisi keluarannya yang ditandai dengan lampu ini, diindikasikan dengan apabila dia hidup, lampu ini menyala berwarna merah seperti ini, maka itu artinya dia berlogika 1. Sedangkan apabila dia mati, berarti keluaran gerbang N ini berlogika 0. Gitu ya. Jadi sekarang kita akan coba untuk mengaktifkan simulasinya dengan menekan tombol 1 yang ada di sini. Kemudian kita lihat ini sudah aktif ya simulasinya. Ini kondisi A ini 0 karena terhubung ground, B juga 0. Jadi ini kondisinya adalah 00. 00 berarti ada masukan input nilainya 0, berarti nilai keluarannya juga 0. Kita buktikan. Oh, ternyata betul. Tidak ada lampu yang menyala. Kemudian bagaimana jika A-nya 0, B-nya 1? Nah, B-nya kita ganti. Nah, B sekarang sudah 1, dia terhubung ke plus VCC. Bagaimana kondisi output? Ternyata sama, kondisi outputnya masih
mati atau kondisi outputnya masih 0. Kemudian bagaimana sekarang jika B-nya 0, kemudian A-nya 1. A-nya 1 ya. Ternyata masih sama. Lampunya masih mati. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana jika A-nya 1 dan B-nya juga 1? Nah, ini baru. Ketika A-nya 1, kemudian B-nya 1, maka nilai outputnya akan berlogika 1. Terbukti ya. Jadi, kalau kalian lihat lagi di PowerPoint yang kemarin, di tabel kebenaran yang kemarin, terbukti bahwa input N apabila semuanya berlogika 1 akan menghasilkan output yang juga berlogika 1. Ya. Baik, saya kira itu saja materinya untuk gerbang N ini saja dulu. Kemudian untuk tugas, silahkan kamu masing-masing setiap siswa memberikan komentar berupa satu pertanyaan pada kolom komentar dan satu tanggapan, satu pertanyaan dan satu tanggapan pada kolom komentar yang terdapat di Google Classroom. Jadi tugas untuk pertemuan hari ini adalah itu ya, silahkan memberikan satu tanggapan dan satu pertanyaan terkait dengan video yang sudah saya putarkan ini. Gitu. Selamat belajar untuk anak-anakku. Selamat mengisi hari belajar dengan daring ini dengan sesuatu yang positif. Jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang muslim, bagi yang beragama Islam. Kemudian mari kita sama-sama berdoa semoga wabah atau pandemi corona ini segera berlalu dari muka bumi. Sekian, terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditulis di kolom komentar di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.